Halo semuanya, selamat datang lagi di Denden Podcast. Podcast yang membahas segala sesuatu tentang anime, manga, One Piece, dan lain-lain. Yeay, Woo. let's go. Ya, jadi kita kembali lagi di eh, konspirasi ya, konspirasi. Nah, Ya, konspirasi. ya, Akhirnya kembali lagi konspirasi. Karena habis ada yang heboh. ya. Dan sebelumnya kita disclaimer dulu ya. Ini adalah podcast ya lucu-lucuan aja, jadi tidak perlu dianggap serius. Dan ini juga mungkin mengandung spoiler karena kita membahas sampai arc terakhir ya, yang terbaru. Egghead. Ya, Oke. ya emang khususnya Ya. secara khususnya kita membahas arc Egghead sih. Yaitu kamu udah baca belum? The Big Reveal oleh belum baca, cuman Vegapunk. sempat tahu-tahu sih. Pokoknya kayak yang dia ngejelasin kalau One Piece apa? Ada banjir atau apa gitu toh. Ya, betul. Bukan itu ya? Ya itu. Iya, cuman tahu-tahu dikit. Belum tahu fullnya. Oke, jadi itu yang akan kita bahas di konspirasi kali ini. Ya. Oke. Oke, jadi tema kita di konspirasi kali ini adalah bahwa yang di-reveal oleh Vegapunk itu sebenarnya tidak asing dengan negara kita. Wah, gimana itu? Oke ya. Jadi kita bahas Gimana satu-satu kaitannya? dulu ya. Nah. Jadi kan kamu sempat dengar Oke. kalau ada banjir atau sejenisnya itu ya. Ya, itu yang aku tahu, banjir. Banjir seluruh dunia nanti. Ya. Dan di situ juga dia sempat mereveal beberapa sesuatu tentang sejarah Void Century. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Ya, sejarah yang hilang. Ya. Nah, jadi kalau kita teliti ya, yang di-reveal oleh Vegapunk itu sebenarnya saat ini sedang terjadi di negara kita. Jadi saya mau mengajukan ya, kalau biasanya kan kita disebut negara Konoha. Ya. Ya itu karena cocok logi dengan Hokage kan. Hokage dan presiden. Ya, jadi saya ini sekarang mau mencoba mempropos, kayaknya udah nggak relevan lagi kita disebut negara Konoha. Kita harusnya disebut negara World Government. Wow. Karena yang Konoha presidennya pun sudah meleset. Iya, udah nggak relevan lagi, sudah meleset. Ini lebih cocok di Karena yang jadi negara soalnya World Government. yang jadi Hokage terakhir kan Sasuke ya ini. Tapi di Naruto bukan Sasuke. Meleset. Iya, ternyata bukan Sasuke. Oke, kita Jadi kita sebut langsung saja aja ya. negara pemerintahan dunia. Nah, kita coba akan lihat di mana saja kemiripannya ya. Nah, apalagi setelah Vegapunk mereveal itu, aku mungkin ada beberapa yang sudah berpikiran itu semakin yakin. Jadi sebenarnya yang direveal oleh Vegapunk itu bahwa dunia itu dia tenggelam. Jadi aku lupa berapa sentimeter gitu setiap tahunnya. Dunia di One Piece itu semakin tenggelam ke dalam permukaan laut. Pemanasan global. Ada kaitannya dengan itu enggak? Enggak, kalau Vegapunk mereveal itu adalah pekerjaannya dari World Government. Itu adalah semacam
eksperimen atau ada satu senjata yang digunakan memang untuk sengaja menenggelamkan benua-benua. Ini konspirasi dari world government berarti. Ya. Coba tebak, tenggelam itu kira-kira di Indonesia itu apa itu? Tenggelam di Indonesia. Ya. Yang pasti bukan air laut ya. Air laut, bro. Itu sama air laut. Literally air laut, literally tenggelam. Oh, banjir maksudnya. Jakarta tenggelam, bro. Wow. Berarti Jakarta tenggelam. Ya. Itu adalah sebuah karena ada konspirasi di baliknya. Ya, jadi Gitu ya. kenapa IKN dibangun? Kalau kamu baca One Piece kan, kamu tahu tanah Marijoa kan? Ya. Marijoa itu tanah dibangun yang di mana? Suci. Di atas red line. Ya, jadi mereka membangun Marijoa itu di tanah yang red line titik paling tinggi. Wow. Karena mereka tahu bahwa dunia itu akan tenggelam. Oh. You get where this is going, bro? Make sense. Ya, mulai masuk. Oke. Jadi yang sekarang sedang dibangun itu di Marijoa. ya itu adalah Marijoa. Karena daratan yang tempat orang-orang jelata ini mau tenggelam. Oke. Ya. Masuk akal. Nah, terus apa? Maksudnya yang membuat tenggelam itu apa? Yaitu Bukannya yang kalau tenggelam tuh alam. karena fenomena alam. Nah, Ini belum diketahui ya yang di Kalau di Spill Vegapunk. yang di Spill Vegapunk sih itu karena apa ya? Dia bilang sih ada itu disengaja katanya. Cuma kalau di real life kita kan kita nggak tahu ya. Atau orang-orang taunya ini karena alam. Mungkin ada konspirasi di baliknya itu. Ya mungkin. Who knows? Pokoknya intinya Ya. hanya yang orang-orang terpilih saja yang diakui oleh WG yang bisa pindah ke Marijoa. Nah kayak kita gini, bener nggak? Bisa nggak? Keluarga tertentu ya. Iya, nggak semua orang bisa. Rakyat jelata tidak bisa. Keluarga yang berdarah biru. Iya. Iya. Bisa masuk. Ini beneran Oke. bro. Jadi ya aku nggak tahu ya. Kedengarannya terlalu apa ya? Dibilang kebetulan juga terlalu kebetulan. Ini sangat cocok logis sekali ini. Ya. Masuk sih tapi. Teori dataran baru yang dibangun di apa? Yang bikin aku titik yang aku mind blown itu waktu Dr. Vegapunk bilang semakin tenggelam dunia itu semakin tenggelam berapa senti gitu. Nah itu persis toh seperti yang dibilang sama ahli-ahli. Kalau ibu kota itu sekarang kan tiap tahun itu tenggelam berapa senti gitu. Plus lagi, terus julukan untuk orang-orang yang tinggal yang terpilih itu apa coba? Di One Piece. Yang bisa tinggal di Marijoa. Tenryubito. Ya. Kalau bahasa Indonesianya apa? Naga Langit. Nah, siapa yang membangun IKN? Yang waktu upacara duduk paling depan siapa? Upacara duduk paling depan? Ya. 9 naga bro. Gak tahu. Oh? Ada tak? Aku gak tahu. Ada 9 naga. 9 naga itu sih kayak
Sopo itu 9 naga? Aku sering dengar cuman nggak paham siapa sih. 9 naga itu bos-bos besar. Tuan Yang pasti tanah. sudah dapat tempat di Marijoa itu berarti ya. Iya. Dan sebutannya itu naga, bro. Ini bukan kebetulan. Tenryubito. Naga langit. Kenapa pakai diksi yang sama, naga? Nah, Oh, iya juga ya, naga langit. 9 naga, 9 naga langit. iya. Waks. Oke. Jadi gimana menurutmu Terus apa lagi? title Konoha itu udah bisa diganti ya? Ya, Karena negara pemerintah. ya, karena sudah tidak Pemerintah dunia. relevan lagi diganti. Jadi sekarang kalau kita sebut tinggal di mana kamu? Ya, WG itu sekarang lagi mau pindah ke Marijoa. Nah, keren. Iya. Paling main blown ya itu, Marijoa tadi sih. Dibangun untuk Benar bro, alasannya itu ya karena menanggulangi banjir. semakin tenggelam itu. Ya, Terus kamu udah baca ini yang backstory-nya Kuma sama Jinny? Belum Boni, baca. Tapi tahu sekilas. Yang pokoknya dia di Kuma di itu toh. Yang pakai kekuatannya untuk menyembuhkan orang. Tapi dia malah menderita. Ya, Terus istrinya di anu sama siapa? Naga langit gitu-gitu. Ada Ya, lagi nih jadi kaitannya. ada. Jadi asal usulnya si Kuma itu, nah itu kan diceritakan dia itu kayak ras suku Bukanir, salah satu jenis, Ya, salah ras- satu ras di One Piece lah. Ras langka. Ya, jadi Ada di Indonesia ras itu. kalau ini agak cocok logis, tapi coba kamu dengerin dulu aja. Jadi pada masa dulu itu, kalau di sejarahnya One Piece itu, orang-orang terpilih tadi, 9 naga tadi itu, mereka pernah melakukan yang namanya, apa aku lupa sebutannya, kayak hunting gitu loh. Jadi mereka itu Genosida bukan? ya sejenis itu. Jadi tapi dibikin seperti kayak suatu festival atau perlombaan. Jadi mereka bisa memilih satu tribe atau suku gitu. Ras. Ya kayak Suku. suku-suku inilah, apa, satu negara gitulah, atau satu peradaban gitu. Karena Tenryubito itu kan Ya. dari berapa puluh negara yang terpilih aja. Jadi ada beberapa yang di luar itu yang mereka tidak mengakui sebagai negara yang sah. Jadi kadang mereka itu memilih Ya. tiap berapa tahun sekali diadakan acara itu. Jadi mereka bisa memilih satu daerah gitu untuk diadakan hunting, perburuan itu. Jadi nanti para Tenryubito itu berkumpul di situ. Mereka ya berburu. Yang diburu itu orang-orang suku asli situ. Yang mau Dimusnahkan. dihabisi itu. Ya. Lah, ini kok lebih mirip di Timur Tengah ya? Oh, Lebih mirip yang di Timur Tengah. oh, iya sih. Tapi Konflik Timur Tengah. ini, Tapi di Indonesia ada juga yang kayak gini ternyata. nah makanya aku bilang cocok logi. Intinya kan mereka kan suku asli di situ. Ya. Tapi ada pendatang, mereka mau merebut tanahnya, terus diadakan pembasmian tapi dengan kedok acara itu. Dan itu dilindungi sama aparat-aparat marinir. Jadi Pemerintah dunia. ya,
Jadi kegiatan itu tuh tidak pernah diketahui sampai kemarin di reveal itu di backstory-nya Kuma. Nah, Iya. terus persamaannya apa dengan in real life itu ya mungkin bukan perburuan secara ini ya, literally gitu. Literally. Ya, tapi penggusuran itu ada. Jadi waktu membangun Marijoa itu, nah itu kan ada suku-suku asli itu. Iya. Yang harus suku tergusur. Suku adat. Ya, suku adat yang harus tergusur. Ini mirip, bro. Iya juga, Cak. Ya itu berarti yang di mereka nggak dianggap, bahkan di One Piece emang kemarin waktu yang upacara itu kan mereka tidak diundang, nggak ada yang diundang. Oh ya? Iya. Berarti konteksnya kalau di One Piece itu Bucener misalnya dimusnahkan supaya tanahnya bisa dipakai untuk Marijoa gitu ya? Maunya ya karena mereka kan badannya gede tuh. Diperbudak, entah diperbudak atau melawan ya dibasmi. Untuk membangun Marijoa. Ya. Ya. Semakin relevan, Cak. Bukan lagi Konoha. Tapi WG. Iya, WG, bro. Bahkan itu ya, siapa? Kalau kemarin ya itu, waktu upacara kan katanya sih, aku sih ya gak mengikuti ya. Siapa mau nonton. Tapi mereka tidak ada perwakilan yang diundang. Justru yang disorot tuh yang duduk di depan malah naga-naga itu. Jadi secara konseptual kan mirip. Maksudnya tergusur. Iya. Masuk akal. Tapi aman tadi. Makanya ada disclaimer. Gak bahaya. Terus kamu ini dah. Maksudnya jangan kamu bahas ini sampai kamu batuk-batuk itu loh. Apa? Kau belum ada yang tahu rencanamu akan membahas ini kan. Tapi kok kamu batuk-batuk duluan. Takutnya ada pihak-pihak yang anu. Oh ya. Jadi kemarin ini kita udah mau bahas. Kita udah mau bahas ini minggu lalu, tapi kebetulan saya sakit. Ini aja masih batuk-batuk. Ini aja masih batuk sedikit. Ya itu. Gak apa-apa kan tidak ada yang mendengarkan. Oke. Kayaknya tidak ada yang mendengarkan sih. Jadi aman lah harusnya. Ya. Enggak sih, aku cuma itu aja. Aku pengen berarti mengubah istilah Konoha itu aja sih. Karena untuk saat ini sekarang lebih relevan daripada disebut Konoha. Ya. Now it's all make sense setelah buat jelasin semua. Iya. Terus mau satu lagi nggak ini? Yang paling ini? Mind blown. Ya, tapi ini agak bahaya ini. Coba kamu, apa yang kamu tahu tentang im sama? Apa itu? Imu. Coba apa yang kamu ketahui tentang im sama? Pemimpin im sama adalah pemegang world government. Pemimpin dari world government. Dan mengendalikan semuanya. Oke. Dan mengendalikan. Cuma itu yang saya ingat. The truth belum tahu. Apa itu? Belum tahu kayaknya. Kebenaran tentang im sama. Nggak tahu. Ini ada di reveal di Egghead juga. Udah lama sih, sejak itu. Aftermath-nya River itu udah ketahuan. Yang mana ya? Mungkin aku lupa. Jadi kan apa itu? im sama itu ya itu katanya kan
memegang kekuasaan tertinggi. Tapi Im Sama itu sendiri, mereka itu di WG itu sebenarnya itu tidak ada. Apanya tidak ada? Sorry, Itu- agak putus-putus. Jadi sebenarnya Im Sama itu tidak ada. Cuma Ini teori atau? kursi kosong. Betul. Oh, terus? Jadi setelah negara-negara itu yang berapa puluh negara itu yang membentuk world government itu, mereka kan berkumpul nih. Terus mereka kan kita harus bikin sesuatu yang maksudnya nggak ada satu yang lebih kuat dari yang lain gitu loh. Jadi tidak ada pemimpin yang absolut. Jadi mereka itu membentuk yang namanya IMU. Itu ya Pak cara jelasinnya. Jadi ada sosok Maksudnya IMU, dibentuk. kursi kosong. Mereka percaya itu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, tapi sebenarnya itu nggak ada. Paham nggak? Supaya kita takut. Oh, ada kuasa yang lebih tinggi dari kita gitu maksudnya. Jadi kita segan untuk berbuat semena-mena. Ya, Itu tapi nggak sih? ya, tapi kursinya itu sebenarnya kosong, nggak ada yang duduk di situ. Ya. Itu untuk ilusi supaya kita tidak semena-mena. Ya, Ada sosok ini kursi itu. ya betul. Paham? Jadi seolah-olah ada, Paham, padahal sebenarnya tidak ada. Ya. Nah, tapi fakta sebenarnya ada orang itu yang duduk di kursi paling tinggi itu ada sebenarnya. Ngerti nggak? Yang kita nggak tahu, ternyata ada. Kita taunya nggak ada. Ya, yang Kita dunia taunya tahu nggak yang ada, tapi ternyata ada. kita tahu itu nggak ada. Itu cuma apa istilahnya ya? Tapi ternyata ada pengendali. Ya, Gitu tau Mas. ternyata sebetulnya ada, benar-benar ada pengendali orang itu ada, Im Sama itu ada. Ya, paham. Jadi sebenarnya semua itu ada yang memainkan. Berarti itu pengendalinya itu ya, yang diduga Mulyono. Nah itu, aku nggak sebut ya. Pokoknya intinya, kalau secara konsep atau teorinya itu mirip di kita ya. Maksudnya kita kan percaya kalau ada loh, demokrasi itu ada. Bisa loh, kita bisa pilih Ya, sendiri. kita percaya nih ada. Ada demokrasi. Padahal sebenarnya tidak ada. Sebenarnya itu hanya ilusi seakan-akan kita demokrasi. Iya. Padahal ada yang mengendalikan gitu ya. Iya. Wow. Ini sih titik yang Oke. paling Mind blown. jadi ya saya usul nanti di thumbnailnya tulis aja dirubah sekarang bukan lagi Konoha. Tapi WG. WG. Sudah saatnya Alright. kita para nakama sudah tidak menyebut lagi Konoha, itu kan punyanya sebelah. Ini lebih akurat. Karena politiknya lebih kental ya. Politik konspirasi. Wow. Ya Sudah, mungkin ada kalau lagi setelah yang Im Sama poin itu Mulyono tadi ini. mungkin yang poin Im Sama itu ya mungkin ya negara-negara lain ada lah. Tapi kalau yang khusus bagian yang secara geografis yang tenggelam terus yang itu on point banget lah. Nggak ada yang kayak gitu setauku ya. Dan naga itu naga. Kalau di Tanjung Priuk pasti ada hubungannya enggak? One Piece di Tanjung Priuk. Gimana? Kalau One Piece di Tanjung Priuk. Halo?
Masih terdengar suara saya? Halo, Halo? putus-putus. Ya. Kalau One Piece di Tanjung Priok masih ada hubungannya enggak dengan konspirasi ini? Tanjung Priok. Masih Oh, ada hubungannya enggak? yang lag balik lagi ya. Gear Belum 5 nyari ya? kayak Luffy. Gear 5 kayak Luffy, Hanamichi, Master Roshi. Iya. Udah nggak itu kayaknya. Sih kau pengen Tenggelam. komentar itu toh. Tenggelam itu udahan, bro. Ya. Jare yang lag iku nyalek ya. Kurang paham saya. Lek gak salah. Marshall batal, Marshall. Denger. Iya. Oh iya, Kita kok jadi bahas ini. Marcel batal. Kaisang ya batal. Tapi di One Piece nggak ada politik dinasti ya. Banyak sih ya. Kalau menganut sistem kerajaan, negara kerajaan kan ya. Ya banyak Dinasti kerjaan. politik juga sebenarnya. Iya. Tapi itu. Tapi seringkali yang Tapi ini kalau misalnya yang aku nemunya itu kemarin sempat pikir mau bahas tentang itu, tapi ya udah nggak terlalu inilah. nggak terlalu relevan ya. Ya, kita bahas aja ini kan chapter terbaru kan lebih ini plus cocok loginya jadi sekalian dimasukin di konspirasi. Tapi kalau misal dinasti politik yang ada di One Piece yang sistem negaranya pakai kerajaan dan turun temurun ya. Ya itu paling gampang itu ya misalnya Arabasta. ada juga yang gara-gara turun temurun itu rakyatnya jadi menderita cuy. Seperti di negara Drum. Kan awalnya baik-baik saja. Terus turun ke Wapol, wah. Jadi semena-mena. Itu salah satu contoh yang bisa saya ingat. Kalau dinasti ya, gini bro. Coba kamu bayangkan kalau misalnya yang sekarang ini, yang kemarin rame-rame itu sebenarnya kita seperti sedang di Arabasta. Cek, belum connect, gimana coba? Belum. Oke. Oke, online lagi. Jadi sebenarnya kayak Nefertari Cobra itu kan sebenarnya kan jadi yang sekarang kita lihat itu raja yang baik. Iya, yang sekarang kita itu bukan bener-bener Cobra, tapi Mr. Two. Pasti orang kok brengsek nih sekarang. Iya gak? Mulyono tak maksudmu? Iya. Mulyono kok gini sekarang ya? Iya. Ternyata itu bukan Mulyono. Ternyata itu Mr. Two. Nanti ada orang yang akan muncul sebagai pahlawan. Yaitu krokodilnya. Siapa krokodil? Wow. Ya yang kayak siapa kemarin kan demo-demo itu Koza dan kawan-kawannya. Yang artis-artis apa komika demo. Sama ada itu. Koza. Ada beberapa itu yang masih kayak Bapak Koza siapa namanya? Toto. Iya, Toto. Tetap percaya pada Masih raja. percaya. Tetap percaya pada presiden kan ya. Iya, bisa masuk juga ini. Teori lain. Tapi itu kirain dinasti politik, ternyata lebih mirip Alabasta. Ya siapa tahu, kita kan nggak tahu. Itu nanti pembahasan lain lah.
Itu apa? Nanti dibahas lain kali lagi. Kalau sudah lebih lengkap ceritanya. Oh ya, kalau materi-materinya sudah lebih banyak ya, dan bisa dicocok lagi. Siap. Tapi untuk kali ini yaitu sudah saatnya kita sekarang IKN. WG, negara WG. Negara pemerintahan dunia. Oke. Nice teori yang keren. Alright. Ada lagi? Oke, itu aja untuk konspirasi kali ini. Mungkin ada berita dari IMF. Oh ya, kalau kalian mau beli action figure One Piece original dan harganya terjangkau, kalian bisa cek di IMF Shop ya guys. Ada di Instagram imf.shop dan di Shopee juga ada IMF Shop. Linknya ada di deskripsi. Bisa lihat-lihat dulu, dijamin serba original dan harga terjangkau. IMF Shop. Itu sekian dari saya. Oke, next kita akan bahas apa lagi ya? One Piece Netflix. Kita belum bahas nih. Kemarin Oke. lagi rame. Oke. Aja itu. Nanti ya, episode berikutnya. Oke, nantikan pembahasan kita tentang One Piece Netflix di episode berikutnya ya. Dan sekian dari podcast kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Nama saya Hans. Dan saya Hendy Jul. Kita ketemu lagi di Den Podcast berikutnya.